Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Yuliani dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Bengkulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai desain yang telah saya buat tentang aplikasi asisten praktikum. Nah, tampilan awal yang kalian lihat ini adalah tampilan home yang bertuliskan selamat datang di sistem asisten praktikum Prodi Sistem Informasi. Nah, di dalam home ini juga terdapat tujuan mengapa sistem ini dibuat, yaitu untuk mengelola data asisten praktikum Prodi Sistem Informasi Universitas Bengkulu. Nah, di dalam sistem ini terdapat dua entitas, yaitu admin dan mahasiswa. Langsung saja kita login sebagai admin. Nah, setelah kita klik button login admin tadi, kita harus mengisi username dan password. Apabila kita sudah mengisi username dan password, kita langsung saja login. Setelah login, dia akan langsung masuk ke halaman admin aplikasi asisten praktikum Prodi Sistem Informasi. Nah, ini adalah tampilan dari dashboard aplikasi asisten praktikum. Nah, ini adalah jumlah pendaftar yang akan mendaftar sebagai asisten praktikum, dan ini jumlah asisten praktikum yang telah mengajar. Langsung saja kita ke data pendaftar. Dalam data pendaftar mahasiswa ini kita dapat menambah data pendaftar mahasiswa serta dapat mencetaknya. Di bawah ini adalah tabel data pendaftar mahasiswa. Ada nama, NPM, IPK, surat lamaran, LHS, kelas praktikum, serta kita dapat mengubah datanya, menghapus, serta menyetujui data tersebut. Nah, apabila kita ingin mencari data pendaftar mahasiswa, bisa dicari. Nah, dicarinya berdasarkan kelas praktikum. Jadi kita cari di sini berdasarkan kelas praktikum. Setelah itu kita klik button tampilkan, maka akan menampilkan semua data pendaftar mahasiswa di tabel ini. Baiklah, selanjutnya kita ke sistem informasi ini. Nah, di dalam sistem informasi ini terdapat beberapa submenu, yaitu user, mata kuliah, serta absennya. Langsung saja kita buka. Nah, ini data user asisten praktikum. Terdapat NPM, password, nama, alamat, nomor telepon, foto, serta kita dapat mengedit serta menghapusnya. Nah, kita di sini juga dapat menambahkan data. Setelah kita menambahkan data, kita juga dapat mencetaknya. Lanjut ke mata kuliah. Nah, ini data mata kuliah praktikum. Nah, kita sama juga seperti yang lain, kita dapat menambah serta mencetak. Nah, di sini juga ada tabel kode mata kuliah, namanya, semesternya, serta kita dapat mengedit serta menghapus. Nah, apabila kita ingin mencari data mata kuliah, bisa, tapi dicari berdasarkan semesternya. Nah, kita pilih semester berapa, serta setelah itu kita klik button tampilkan, maka akan muncul data mata kuliah pada semester itu di tabel ini. Selanjutnya, data asisten praktikum. Nah, di sini kita hanya dapat mencetaknya, tidak dapat menambahkannya. Di sini ada namanya, NPM, IPK, sama kayak data pendaftar tadi, tapi ini data asisten praktikum yang telah mengajar. Nah, kita dapat mengedit, menghapus, dan menyetujui. Nah, apabila kita ingin melihat data asisten praktikum, nah kita bisa melihatnya berdasarkan kelas praktikumnya. Setelah memilih kelas praktikumnya, kita klik button tampilkan, maka dia akan menampilkan data dari asisten praktikum. Selanjutnya, absen praktikum mahasiswa. Nah, di sini kita juga cuma dapat mencetaknya. Di tabel ini ada nama, NPM, pertemuan keberapa, nama kelasnya apa, keterangan dia tidak masuk kenapa, misalkan izin, serta kita dapat mengeditnya serta menghapusnya.
Nah, apabila kita ingin mencari data absen praktikum mahasiswa, kita bisa mencarinya berdasarkan kelas praktikum. Pilih saja kelas praktikumnya dan tampilkan, maka dia akan menampilkan semua data absen praktikum mahasiswa. Selanjutnya yaitu yang terakhir, jadwal praktikum. Nah, di jadwal praktikum ini terdapat note. Nah, note-nya itu pilihlah ruangan dengan jam yang berbeda 2 jam dari jadwal jamnya. Nah, misalkan di jadwal jam 2 itu kita tidak boleh memilih pada jam 3 sore untuk menghindari tabrakan jadwal pada praktikum yang lainnya. Nah, di sini ada nomor, nama kelas, nama mata kuliah, ruangan, hari, jam, prodi, serta aksinya. Nah, itulah desain yang telah saya buat mengenai aplikasi asisten praktikum Prodi Sistem Informasi Universitas Bengkulu. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan diagram dari aplikasi asisten praktikum. Nah, di sini ada diagram activity, yaitu diagram mengelola data user. Nah, di sini ada admin serta sistem aplikasi asisten praktikumnya. Pertama ini adalah start, masuk ke sistem akan menampilkan form login, dan kita masukkan NPM dan passwordnya, dan dia akan autentifikasi. Apabila tidak benar, maka dia akan kembali lagi ke sini. Nah, apabila benar, dia akan menampilkan halaman utama. Langsung masuk, memilih mengelola data user, sistem menampilkan akses mengelola data user, serta akan mengelola data user, yaitu bisa tambah, ubah, atau hapus. Nah, setelah kita melakukan option ini, kita dapat menyimpannya ke database dan selesai. Selanjutnya, activity mengelola mata kuliah, sama seperti tadi. Start, masuk ke sistem akan menampilkan form login, masuk username dan password, autentifikasi. Kalau tidak benar maka akan kembali lagi ke sini, kalau benar akan menampilkan halaman utama. Nah, milih akses mengelola mata kuliah, sistem menampilkan akses mengelola mata kuliah, dan optionnya ada tambah, ubah, hapus, dan data mata kuliah. Nah, setelah itu akan disimpan ke database dan selesai. Selanjutnya, activity mengelola asisten praktikum. Di sini ada start, masuk ke sistem akan menampilkan form login, masukkan user dan passwordnya, maka dia akan autentifikasi. Kalau salah dia akan ke sini lagi, kalau benar dia akan menampilkan halaman utama. Memilih akses mengelola asisten praktikum, sistem menampilkan akses mengelola asisten praktikum, dan sini ada option tambah, ubah, hapus, serta menyetujui pendaftaran asisten praktikum. Lanjut ke simpan ke database dan selesai. Ini activity mengelola jadwal praktikum. Start, masuk ke sistem akan menampilkan form login, masukkan username dan password, autentifikasi. Kalau salah dia akan tampil ke sini, kalau benar menampilkan halaman utama. Memilih akses mengelola jadwal praktikum, sistem menampilkan akses mengelola jadwal praktikum, dan ada option yaitu tambah, ubah, hapus. Setelah itu akan tersimpan ke database dan selesai. Nah, ini activity mengelola absen praktikum. Start, masuk ke sistem akan menampilkan form login, masukkan user dan password, autentifikasi. Kalau tidak benar maka akan kembali ke sini, kalau benar akan menampilkan halaman utama. Memilih akses mengelola absen praktikum, sistem menampilkan akses mengelola absen praktikum, dan terdapat 2 option yaitu ubah serta hapus.
serta akan simpan ke database dan selesai. Nah, selanjutnya ini adalah kelas diagram. Di sini ada admin, login, mahasiswa. Nah, admin ini ada manajemen pengelola absen praktikum, manajemen pengelola mata kuliah, manajemen pengelola asisten praktikum, serta manajemen pengelola jadwal praktikum. Nah, kalau mahasiswa hanya dapat mengakses manajemen absen sama manajemen jadwal. Nah, di dalam manajemen pengelola absen praktikum ini terdapat kode absen, ID mahasiswa praktikum, kode praktikumnya. Nah, manajemen mata kuliah ini ada kode mata kuliah dan mata kuliahnya. Nah, setelah itu di sini ada asisten praktikumnya, nama asisten, password, prodi, alamat asisten, telepon, dan foto. Nah, di sini ada manajemen pengelola jadwalnya, ada kode jadwal, hari, ruangan, dan kode kelasnya. Selanjutnya, ini adalah objek diagram. Nah, di objek diagram ini ada login, admin, absen, mata kuliah, asisten, dan jadwal. Di sini ada username, admin, passwordnya 123. Di sini ada admin, nama username-nya admin, passwordnya 123, nama adminnya Kiki. Di sini ada absen, kode absennya 001, ID mahasiswa praktikumnya 12345, serta kode pertemuannya 1. Selanjutnya mata kuliahnya ada mata kuliah tata kelola IT dan kode kuliahnya 01. Di sini ada asistennya, NPM asistennya G1F018018, passwordnya 01, prodinya dari sistem informasi, alamat asistennya Jalan Timur Indah, teleponnya ini, dan foto. Selanjutnya jadwal, kode jadwalnya 01, harinya Senin, ruangan 02, kode kelasnya 04. Nah, selanjutnya ini adalah diagram sequence atau sequence diagram. Nah, ini adalah sequence diagram admin. Ada login, mengelola user, mengelola jadwal praktikum, mengelola absen, mengelola asisten, mengelola mata kuliah, dan ini database-nya untuk menyimpan data semua ini. Nah, admin akan masuk ke sini, ke login, dan memasukkan user dan password. Nah, dia akan autentifikasi. Nah, setelah itu admin akan memilih halaman mengelola user, save data mengelola user. Selanjutnya itu menampilkan halaman mengelola user. Selanjutnya memilih halaman mengelola jadwal praktikum, save data mengelola jadwal praktikum, menampilkan halaman mengelola jadwal praktikum. Selanjutnya memilih halaman mengelola absen praktikum, save data mengelola absen praktikum, menampilkan halaman mengelola absen praktikum. Selanjutnya memilih halaman mengelola absen praktikum, save data mengelola absen praktikum, menampilkan. Selanjutnya memilih halaman mengelola mata kuliah, save data mengelola mata kuliah, menampilkan halaman mengelola mata kuliah. Lanjut ke di mahasiswa ini hanya dapat mengakses login, mengelola user, mengelola jadwal praktikum, absen, serta database untuk menyimpan. Nah, kalau mahasiswa loginnya menggunakan NPM dan password dan akan melakukan autentifikasi. Selanjutnya memilih halaman mengelola user, data mengelola user, menampilkan halaman mengelola user. Nah, selanjutnya memilih halaman mengelola jadwal praktikum, save data mengelola jadwal praktikum,
menampilkan halaman mengelola jadwal praktikum. Nah, selanjutnya memilih halaman mengelola absen praktikum, save data mengelola absen praktikum, menampilkan halaman mengelola absen praktikum. Nah, ini adalah tampilan dari gambar use case aplikasi asisten praktikum. Di sini ada admin mahasiswa. Nah, admin dapat mengakses mengelola user, mengelola mata kuliah, mengelola asisten praktikum, mengelola jadwal praktikum, serta mengelola absen praktikum. Nah, sedangkan mahasiswa hanya dapat mengakses mengelola user, mengelola jadwal praktikum, serta mengelola absen. Nah, di dalam mengelola user ini ada option tambah, ubah, hapus. Begitupun yang lainnya. Serta ini ada extend ke login. Terus kalau tambah ini ke mengelola itu include. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.